Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam dimakan biawak. Belum ada gantinya, belum ada yang terupdate. Siapa yang jawab salam saya, mudah-mudahan pulang dari sini uangnya banyak. Tadi sepertinya ada 2 orang yang keliling tuh. Iya. Insya Allah akan nambah dan nambah terus. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wahtassa arwahahum bisyuhudi azamatihi wa hayya'a asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, terkhusus untuk sahibul bait, sahibul fadilah, sekaligus sahibul makanan nih. Sahibul ada kebuli Pak Ji? Ada. Wah, ada coba tuh. Ada. Sahibul rapih. Bapak Haji Sodik Al-Farisi Ar-Rapi'i beserta Ibu. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur. Amin ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, Sahibil Fadilah Al-Habib Sayyid Habib Ahmad Al-Hasani Al-Hafid Matta'anallahu bituli hayati. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW 016 yang sobil wilayah dulu, Bapak Heriwansah. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Bapak calon BBD, Solo jadi Pak sama Pak Jaris. Amin. Sama-sama. Iya, Bapak jadi, beliau juga harus jadi. Iya. Amin ya Rabbal. Iya, kita punya kemauan Pak ya. Iya. Iya. Iya kan? Beda dusun. Iya. Yang sama-sama kita hormati RW 09 yang barusan saja memberi THR untuk RW 016 berbentuk molen. Tuh, bukan molen yang kita beli buat jajan itu, ini molen untuk memperbaiki jalan. Coba itu. Selamat Bapak RW 016. Ya, kita muliakan Bapak RW 09 Bapak Haji Supatrem. Kemarin SE, sekarang di atas SE apa Pak? SI nanti akhir bulan ya. Siap. Ahlan wa sahlan Bapak Nalaidin. Dan di sana ada guru kita juga Kiai Lutfi Mutawalli. Huna ya Ustaz, ta'al huna. Ustadz Yadi yang tadi memimpin acara dengan tertib dan begitu cakep gitu kan. Ya. Iya, cakep beliau. Terus tokoh masyarakat sini, terutama ketua DKM Masjid apa Al-Hikam. Al-Hikmah, ditunggu jadwalnya ke saya nggak datang-datang itu. Mana ketua DKM-nya?
Mana sini? Ini yang manggil ketua MUI ini, bukan Yusuf ini. Iya, mana jadwalnya? Belum dikasih jadwalnya ini. Tagih aja ya. Iya. Kapan Pak? Besok. Iya, ditunggu dah. Ya halal bihalal masih banyak kan halal bihalal. Udah sambil ngobrol aja Pak ya. Udah semua nih, pokoknya tokoh masyarakat. Kalau disingkat tokoh masyarakat tuh Thomas. Kemarin saya belum tahu, saya tanya Ustadz Umar, mana Ustadz Umarnya nih? Ya Thomas tuh. Jadi ya Thomas itu ternyata tokoh masyarakat. Bapak-bapak hadirin jamaah halal bihalal, bapak-bapak dan ibu-ibu, syukur alhamdulillah tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah merupakan kebahagiaan setiap muslim tatkala dia bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan sempurna. Betul. Ibnu Athaillah mengatakan min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'alta min wujudiz zallat. Ai kama qala Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Saya resep nyebutnya bahkan ada Abdul Karim. Ya kebetulan bapak saya juga namanya Abdul Karim. Alhamdulillah. Ibnu Athaillah mengatakan begini Pak. Salah satu tanda matinya hati seseorang ya adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Bahasanya Ibnu Athaillah panjang, kalau kita bahasain Tambun ya, enggak merasa sedih kalau dia tidak taat. Begitu sebetulnya Pak, tapi beliau panjangin adamul huzni ala ma fata minal muwafaqat gitu. Kalau bahasa Tambunnya mah begitu. Orang itu tanda matinya hati seseorang kalau dia tidak sedih ketika tidak taat. Orang ke masjid, dia di rumah baik. Orang halal bihalal di sini nongkrong baik di rumah. Jambang. Iya. Bang Jambang. Iya. Iya kan? Jadi enggak terkentut. Itu bukan terkentut dia, bukan. Enggak terketut. Terketuk benar Pak ya? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu berarti hatinya tandanya sudah watarkun nadam ala ma fa'ata min wujudiz zallat. Kalau di bahasa Tambunnya itu, dan dia tidak menyesal ketika maksiat. Kan kalau begitu mudah Pak ya? Gitu. Di orang itu kalau enggak susah, enggak merasa sedih ketika tidak taat, enggak menyesal ketika maksiat, itu tandanya hatinya paeh. Apa kan Jamal paeh? Is dead. Nah, gitu. Dia hatinya. Tapi syukur alhamdulillah di sini semua hatinya hidup. Amin. Amin ya robbal alamin. Oh iya, saya dalam momentum halal bihalal di rumah Bapak Haji Sodik ini, saya mengucapkan masih momen Idul Fitri Pak ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa salihah a'malina wa a'malikum minal aidin wal faizin wal makbulin wa kulla amin wa antum bi khairin. Tapi kita biasanya nyingkat minal aidin Pak gitu. Udah cukup. Gak usah disalahin bahwa minal aidin itu satu paket dengan taqabbalallahu minna. Cuman kan kalau doa taqabbalallahu lama banget gitu Pak ya. Iya, tapi yang penting kita hatinya seperti itu. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum
ya wa sholiha a'malina wa a'malikum, itu artinya minal aidin wal faizin. Artinya kita berdoa kepada Allah dengan puasa selama 1 bulan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang kembali kepada fitrah. Mahwal fitrah dinul Islam. Fitrah itu kembali kepada agama Islam yang murni. Gitu. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses. Faizin itu sukses, ya, di dunianya terlebih kelak di akhirat wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu. Terusnya apa, Bib? Terusnya apa? Memilih itu kan banyak, memilih yang mana dulu? Ada wayat taqhinya itu. Wa may yuti'illah wa rasulahu yattaqillaha. Wayat taqhi. Wa may yuti'illah wa rasulahu yattaqi fa ulaika humul faizun. Sebelum wayat taqhi itu ada, Bib. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yattaqhi. Ada satunya lagi, fa ulaika humul faizun. Ya, saya begini aja. Coba yang hafal di situ ya. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsyallah. Tuh, Al-Hafidz. Iya. Jadi kita semua dengar satu ayat aja pahala, Pak. Masya Allah. Saya bukannya nggak hafal tadi. Bukan, nggak ingat. Kayak tadi baru buka gitu. Ya. Surat apa, Bib? Ya Al-Quran adalah, buka cari sendiri. Wa may yuti'illah, sing sopo-sopo taat maring Allah, wa rasulah, dan taat maring Allah, wa yakhshahu, ya, sinnya tuh dibuang karena itu syarat. Wa yakhshahu, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan takut juga. Nanti kalau pengen tahu Bapak bedanya apa yakhsha dan yattaqi, tadi diinformasikan dari Bapak RW 09, mari kita tolabul ilmi. Tempatnya bisa di Aglabi, bisa di majelis simaan. Ya, kita hidup ini Pak, buat apa? Ya kan? Cari dunia, mending kaya. Orang kaya-kaya. Iya, ya kan? Tetap dunia kita cari, ilmu juga kita cari. Ayat ini yang menjelaskan apa artinya al-faizin. Wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshahu wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Jadi mohon maaf nih saya sampaikan di sini. Orang mungkin baca Quran bisa, tapi dalam grammar bahasa Arab belum tentu semua bisa. Betul? Jadi makanya perlunya ngaji. Ya. PD boleh, tapi memenuhi syarat atau tidak. Udah kalau mau ngaji sama saya aja gitu. Padahal belum lengkap. Nahwu sorobnya belum lengkap, apalagi ngaji itu tuh apa? Hah? Uqudul Juman. Coba Ustadz Aan itu, Pak. Uqudul Juman itu mengkaji daqaiqil Quran. Ya. Sehalus-halusnya pemahaman Al-Quran. Seperti contoh Pak, ngaji balaghah itu seperti begini nih. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liyala. Lah kalau saya apa sih? Wa ma apa? Liya untuk aku kalau saya enggak mau menyembah kepada Allah. Asalnya itu mutakalim, tapi di ujungnya kenapa jamak? Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Nah ini balaghah yang menjawab. Uqudul Juman yang dibahas itu di sana ya banyak gitu. Di sana ada fasahatul kalimah lah, pokoknya banyak dah. Coba banyak. Nggak cukup Pak ngaji hanya bisa baca Al-Quran, apalagi Al-Qurannya belum benar. Iya kan? Iya.
Ya benar, tadi ngomong apa saya, Pak? Al-Quran belum bener. Iya. Terus saya lagi ngomong ini terserah saya, Pak ya. Nanti tugas Bapak tinggal ngoreksi saya, nggak apa-apa. Jadi kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah. Yakhsha artinya takut, takwa juga artinya takut. Nanti yang membedakan enggak di forum ini. Faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang faizun. Itu Pak ya. Jadi Ramadan telah selesai. Betul. Apakah Ramadan akan memberi asar, memberi pengaruh kepada kita 11 bulan ke depan? Pertanyaannya, jawabannya ada dalam diri kita. Ulama mengatakan begini, Pak. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian penyembah Allah dan janganlah kalian penyembah Ramadan. Man kana ya'budu Ramadan faqad fata. Siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan lewat. Wa man kana ya'budullah fa huwa hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah adalah zat yang maha hidup, zat yang maha menghidupi, zat maha yang hayyun, hidup, la yamut, tidak akan payah selama-lamanya. Bapak Ibu jamaah halal bihalal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini udah 9:30 ya. Hah? Makan ya. Jam berapa buru akan puasa. Jam puasa belum makan ini. Jadi indikatornya apa, Pak? Orang-orang yang berhasil ibadah Ramadan. Allah jawab, karena tujuan puasa adalah ghayah puasa adalah takwa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini kata tukang nahu, tattaqun itu fi'lun mudhari ya, yahtamilu istiqbal wal hal wal istimrar. Allah Ta'ala menggunakan kalimat-kalimat bahasa Arab di Al-Quran itu semuanya berarti, Pak. Tidak ada kalimat Al-Quran yang diulang tanpa ada hikmah lain yang tersirat di dalamnya. Itu kajian Jawahirul Quran. Saya ngaji dengan Gus Ulil Absor itu, Pak. Saya punya guru, Pak. Saya kemarin cerita nih, Pak. Orang datang ke rumah. Ustadz itu sanad ilmunya sampai ke Rasulullah tidak? Saya bilang insya Allah. Saya tunjukin gambar yang dari NU itu, Pak. Gambar itu di atasnya Rasulullah, di bawahnya sahabat, terus tabiin, terus ke ulama-ulama. Di situ ada Mbah Dalhar, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada juga Abu Yadim Yati. Saya dari situ, Pak, saya bilang, kalau guru saya salah satu ada di sini, maka ilmu, sanad ilmu saya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi yang penting itu sanad, Pak. Makanya kata Gus Faiz, Pak, putra daripada Kiai Sukron Ma'mun, ketika kita selaman dengan orang yang tangannya itu pernah selaman dengan gurunya, gurunya pernah selaman dengan gurunya, terus sampai ke sahabat, ya, sampai ke Rasulullah, maka kita pun akan sampai sanadnya. Maka di kita itu, ya, budayanya cium tangan, Pak. Bukan mengkultuskan orang, enggak sama sekali. Itu takdim lil ilmu. Dan orang yang kalau berilmunya benar nggak mau, Pak, dimuliakan seperti itu, nggak mau. Ya, jadi kalau orang minta dimuliakan seperti itu berarti ilmunya belum berilmu, gitu. Cuman kata Imam Syafi'i begini, saya senang kalau saya menyampaikan ilmu, saya senang bahwa ini dari guru saya. Tetapi aku nggak menuntut murid saya ketika dia menyampaikan ilmunya bilang dari saya. Di situ dah ada hak guru dan hak murid.
Ini perlu disampaikan. Jelas Pak ya? Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia khasyia, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqihi, dan dia menjaga dari segala sesuatu yang membuat Allah marah, faulaika humul faizun, maka dia itulah orang yang faizun. Semua pakainya kalimat fi'lun mudhari, bahwa fi'l mudhari itu kegunaannya untuk sekarang, akan datang, dan kontinuitas. Bahwa kita takwa kepada Allah bukan hanya di bulan suci Ramadan, justru pasca Ramadan inilah harus kita buktikan bahwa spirit Ramadan harus kita hidupkan di 11 bulan ke depan. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, alamatu wujudil qabul ala ta'ah wujudul ta'ah ba'daha. Tanda taat kita itu diterima oleh Allah, maka diikuti dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak Haji Sodik. Iya kan? Habis puasa ngundang kita semua, ngasih keliling tadi uang. Oh, kalau dijumlah banyak banget itu. Kapan tadi? Kapan tadi? Pak RW kebagian. Wah. Lagi mau jam 2. Makanya saya saranin Pak, ngehadiri kayak begini minimal pas marhabanan dah. Gitu. Lah serius. Masih ada. Atau Pak RW mah belakangan enggak? Iya. Oke Pak ya, nggak usah lama-lama ya. Terakhir aja Pak. Cuman saya melanjutkan tadi Bapak RW 09 mengajak kepada bapak-bapak yang sempat untuk belajar bersama Pak. Ya, belajar bersama di Majelis Al-Aglabi. Ada juga di majelisnya Habib Ahmad Al-Hasani. Silakan, banyak guru, banyak ilmu, lebih bagus. Terakhir, menyikapi bahwa sebentar lagi di Tridaya Sakti, bahkan di desa-desa yang lain juga akan mengadakan pilkades, ya, pilihan kepala desa. Ini Kang Jun mana ini? Hah? Wah, mau saya roasting di sini. Iya. Kita saya sebagai ketua MUI di sini banyak ada sekumnya Kiai Lutfi, yaitu jadi beliau sekum, ada penasehat MUI juga di sini, Pak Haji ya. Penasehat MUI. Maksudnya menghimbau jaga kondusivitas. Benar Pak ya ngomong ya saya? Iya. Jangan sampai musuh-musuhan. Jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Cuman saya mohon, pilihlah pemimpin yang selama ini mendukung kegiatan-kegiatan kita, ya, umpamanya tahlilan, maulidan seperti ini, biar kan ramai kalau begini Pak, ya kan. Siapapun yang jadi harus mendukung ini. Setuju? Setuju Pak RW? Siap. Ya, kalau begitu saya jadiin BPD Bapak. Udah pasti jadi nih. Iya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya banyak kalam, mungkin banyak salah juga. Mohon dibukakan pintu maaf ya, sebesar-besarnya. Tapi apa yang saya sampaikan tadi insya Allah berdasarkan ilmu, karena kata guru saya punya guru Pak, Profesor Dr. Ahzami Samiun Jazuli, mungkin banyak yang kenal itu. Saya ngikuti tafsir itu dari tahun 2000 beliau mengatakan begini, al ilmu ma qalahu Allah wa ma qalahu Rasulullah. Yang disebut ilmu itu yang disampaikan oleh Allah dan yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kita tutup dengan baca hamdalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.